Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Eka Saputri, NIM 19650 001 dari kelas A. Di sini saya akan mereview rekayasa perangkat lunak tentang analisis modeling. Model analisis. Model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Pada model analisis menggunakan dua pendekatan secara umum. Yang pertama ada pendekatan terstruktur, yang kedua ada pendekatan berorientasi objek. Tujuan model analisis yang pertama untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh konsumer, yang kedua untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, dan yang terakhir untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Model analisis pendekatan terstruktur. Yang pertama ada data dictionary atau kamus data, berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Yang kedua ada entity relationship diagram atau IRD, menggambarkan hubungan antar objek data. Ada data flow atau diagram DFD, menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification atau PSPIC. Ada state transition diagram atau STD, di mana pada STD ini menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam control specification or CSPIC. Ada struktur model analisis, di mana elemennya itu terdapat data objek dari description, kemudian ada proses specification atau PSPIC, kemudian ada control specification, ada data dictionary, ada entity relationship diagram, dan terakhir ada data flow diagram. Selanjutnya pemodelan data IRD. Elemen, objek data, representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak, dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lain-lain. Atribut, properties dari suatu objek data. Untuk memberi nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data. Dan yang ketiga, membuat referensi untuk objek data lain. Pada relasi, mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data lain. Contoh objek data, atribut, dan relasinya. Untuk objek, atribut, ada nama, ada name, address, age, drivers, license number. Dan untuk relationship, owns, ada atributnya, ada make, model, ID number, body type, dan color atau warna. Untuk pemodelan data IRD, di mana cardinality menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Yang pertama ada one to one, yang kedua ada one to many, dan yang ketiga ada many to many. Pemodelan fungsional dan aliran informasi DFD.
menunjukkan hubungan antara external entities, proses dan item dan data store. DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang merepresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang mempresentasikan seluruh elemen sistem. DFD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Behavioral modeling. Yang pertama, mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Yang kedua, mendeskripsikan kelakuan sistem. Yang ketiga, ada tools, di mana terdapat state transition diagram, dan yang kedua ada control specification. Dan yang keempat, umumnya digunakan untuk sistem waktunya seperti embedded system dan sistem kontrol. Pada behavioral modeling, state transition diagram STD merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengindikasikan aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Kemudian ada pada state transition diagram, contohnya yaitu ada sistem embedded pada mesin. Ada penjualan minuman otomatis, di mana untuk menunggu koin. Kemudian untuk menggunakan masukan pilihan, menunggu masukan pilihan, kemudian mengembalikan pembayaran, mengeluarkan minuman. Nah, pada menunggu koin, di sini ada inisialisasi atau terima koin baru. Dan untuk pembayaran dikembalikan, itu untuk menerima koin baru. Dan untuk mengeluarkan minuman, di mana minuman dikeluarkan atau terima koin baru. Nah, untuk mengembalikan pembayaran, di sini ada permintaan pengembalian koin dan kembalikan pembayaran. Dan yang kedua ada minuman tersedia dan kembalian pembayaran. Dan untuk menunggu masukan pilihan ada pembayaran mencukupi keluaran minuman. Dan untuk menunggu koin, ada koin sah terdeteksi atau untuk terima permintaan. Selanjutnya ada control specification. Fungsi C SPIC sama dengan P SPIC, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Sistem e-library requirement. Yang pertama, setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Yang kedua, proses pendaftaran member dilakukan secara online dan mengisi sebuah form registrasi member. Kemudian sistem menggenerate kode aktivasi dan mengirim kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Setelah itu, member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi dan form aktivitas atau aktivasi. Member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Selanjutnya, sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginputkan email sebagai user ID dan password melalui form login. Sistem akan melakukan validasi jika email dan password valid, maka user bisa membaca konten pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah.
Pada pengolahan konten pustaka dilakukan oleh seorang admin. Pengelolaan konten pustaka terdiri dari proses penambahan atau upload konten dan update konten. Selanjutnya, untuk melakukan pengolahan atau pengelolaan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Dan yang terakhir, pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak di-download. Di sini ada tugas, yaitu untuk membuat IRD dan DFD dari sistem berikut, di mana kita menggunakan sistem e-library. Untuk IRD, pada e-book, dia terdiri dari ID book, judul e-book, penerbit, penulis, tahun terbit, dan kategori. Dan pada admin, ini terdapat elemen ID admin, nama admin, nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, password, dan upload update. Pada member ada ID member, nama member, nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, password. Nah, untuk pada DFD, di mana admin memiliki atribut login, kelola konten, kelola pendaftaran, dan konfirmasi member. Nah, pada member ada aktivasi member, form pendaftaran, e-book, di situ ada e-library, kemudian ada data member, kemudian daftar, data member, login, dan search atau read. Selanjutnya ada admin, di mana admin login, kemudian 1.0 login, input data master pada admin, 2.0 untuk kelola konten dan pendaftaran atau data master. Kemudian pada member ada input data member untuk daftar, kemudian ada konfirmasi untuk mengkonfirmasi kode aktivasi atau konfirmasi member. Kemudian ada member login, yaitu untuk kode aktivasi dan data member. Dan pada search atau read itu untuk data master. Selanjutnya pada diagram rinci 1 level 1, di mana admin, data e-book untuk input file e-book, kemudian data pendaftaran, olah data pendaftaran. Pada diagram rinci 2 level 1 member, pada member ada data member, input biodata member, dan pada data member juga ada untuk input email dan password, kemudian login. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.